Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online juga selamat pagi. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Jason. Pagi ini kita membahas ulangan pasal keempat. Kita melihat itu satu masa sudah berlalu dan masa yang baru dimulai juga. Ya ini Musa 1 bulan sebelum mati dia berbicara dan tahu waktunya sudah dekat. Dan dia juga supaya bangsa Israel juga tahu. Tanah Kanaan saya tidak bisa memasukinya. Jadi masa ini akan berakhir. Dan masa yang baru akan mulai. Jadi orang bangsa Israel akan masuk di dalam tanah Kanaan dan mereka mesti berpisah. Jadi masuk ke bagian ini ada satu pemberitahuan yang sangat penting. Yaitu pemberitahuan ini juga sangat bimbang. Di sisi lain memberkati mereka. Ya, kalian juga mesti masuk ke Kanaan dan juga mesti mendengar firman-Nya Tuhan dan perintahnya Tuhan. Di sisi lain lagi, dan tahu kalian sudah masuk ke tanah Kanaan kalian akan musnah. Di ayat 26. Maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberang sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Jadi perasaan ini sangatlah sulit. Di sisi lain saya memberkatimu, kamu akan mesti melakukan yang terbaik. Tapi di sisi lain lagi kalian tuh kalian pergi ke sana akan musnah, punah. Tapi yang sisa dari ini akan kembali dan memuliakan Tuhan. Jadi kalian juga jangan berkata kalau Musa di saat ini sangat senang. Dan kalian sepertinya berhasil tapi juga tidak. Jadi saya tahu keadaan yang akan terjadi keadaan kamu. Dan ini yang Tuhan berikan kepada Musa dan bagaimana Tuhan menyatakan. Dan di sini bagaimana kita mesti memahami Tuhan. Tuhan memilih bangsa Israel. Dan sesudah memilih bangsa Israel dan tahu bangsa Israel tidak akan mendengar titah atau firman-Nya. Selain tidak mendengar dan juga menyelamatkannya. Jadi sudah memilih ini dan juga tahu ini akan terjadi. Dan tahu sudah saya menyelamatkan kamu dan memilih kamu dan suatu hari kamu akan kembali. Jadi dalam keadaan ini saya bersedia memilih kamu. Jadi sisa ini kita mesti terhadap diri kita sendiri kita kecewa. Dan di sisi lain kita terhadap Tuhan ada pengharapan yang besar. Dan kita bagaimana kita tidak baik dan kita sendiri juga tidak tahu. Dan Tuhan sendiri tahu. Dan begini Tuhan masih tetap mengasihi kita. Dan tetap memilih kita. Kita tahu kita akan melakukan kesalahan. Dan juga kita juga ingin banyak memberitahu pada kita supaya kita mengalami sedikit kesukaran.
saat ini mendengar firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan padamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ayat pertama, maka sekarang, itu maka sekarang itu kapan? Di sini di Musa bicarakan lima aktivitas kepada kelima suku ini, yaitu di saat mereka mengalahkan Raja Basan, yaitu Raja Basan. Di sini tidak ada satu orang raksasa yang tidak bisa dikalahkan. Kalian bisa. Orang raksasa pun bisa kalian kalahkan. Dan juga tembok tinggi pun juga bisa diruntuhkan dengan bilangan kita bisa melihat firman ini. Dua suku ini Tuhan dengan lebat mengejar mereka dan mengalahkan mereka. Maka kalian bisa mendapatkan milik pusaka ini. Jadi baik, dan ini kalian pasti ada kepercayaan. Dan Tuhan juga mesti memberitahukan kepada bangsa Israel. Saya takut di saat kalian masuk ke dalam Kanaan dan kalian tidak menunggu lama dan kalian akan musnah. Jadi dengan keadaan begini Musa memberitahukan kepada bangsa Israel. Ayat kedua, janganlah kamu nambahi apa yang kuperintah padamu dan jangan kamu menguranginya. Yaitu satu tanda. Ya, ini berkata ini selalu berkata 6 kali dan terus diulang-ulang lagi memberitahukan kepada mereka. Bukan hanya kamu terus melakukan ini sampai kepada keturunanmu dan anak cucumu dan anak cicitmu, kamu juga melakukan ini, mendengarkan semua perintah yang Tuhan berikan padamu. Dan bagaimana berpegang dan melakukan perintah Tuhan. Yaitu janganlah kamu menambahi perintahnya atau mengurangi. Jika menambahi kamu akan tidak baik. Dan kamu mengurangi maka banyak hal kamu tidak bisa berpegang pada perintahnya. Yaitu mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Jangan kamu menambahi perintah dan juga janganlah menguranginya. Dan Musa mengatakan, menceritakan satu sejarah. Kalian sekelompok orang ini masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kalian nenek moyangmu sudah musnah di padang gurun. Dan kalian juga ingat masalah yang 2 tahun yang lalu dan melakukan satu pejinaan. Kalian sebenarnya sudah masuk ke tanah Kanaan. Kalau di sini ada orang yang masa muda itu mengikuti Moab, menyembah berhala. Dan situ mati 2
24.000 orang. Jadi kalian sebenarnya sudah bisa masuk ke tanah perjanjian. Kalian tidak usah mati di padang gurun. Karena di saat kalian mulai menyembah berhala, maka kamu dimusnahkan. Dan kalian mesti ingat, kalian akan ada kesempatan untuk dimusnahkan. Di sejarah ini juga termasuk dari hakim mereka juga pergi menyembah berhala. Dan sampai di Israel utara dan selatan juga masih terus begini, dan sampai akhirnya seluruhnya musnah. Jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian, kalian mesti paham banyak hal yang tidak bisa kalian lakukan karena dia sudah mati. Dan ini kita melihat di ayat ketiga yang dikatakan. Ayat ketiga, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal-peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-peor. Jadi kita membawakan kemuliaan. Di sini mendapatkan milik pusaka. Jadi mendengar perintah dan melakukan perintah Tuhan. Ayat 4, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Jadi sini dan kalian itu yang berpegang dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi seperti suami istri dua menjadi satu. Kita sama Tuhan bersatu dan kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini yang ayat 1-4 katakan. Jadi sini kalian melakukan begini, kalian sangatlah punya hikmat. Dan ayat 5-8, ingatlah aku telah mengerjakannya dan mengikuti perintah Tuhan ada hikmat. Jikalau kamu melakukan, banyak bangsa-bangsa besar ini melihat bahwa ini adalah akan melihat menjadi kebijaksanaanmu dan akal budi mata bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini, dan berkata, memang bangsa ini besar ini ada umat kebijaksanaan dan berakal budi. Jadi juga bisa menanamkan banyak hasil dari hasil bumi. Kita jauh ya, kita bisa membeli buah ara yang jauh dari Israel ya. Ya, kita melihat banyak negara-negara yang ingin datang menyerang Israel. Dan dia juga bisa satu cara ada peluru atau bom yang datang, dia bisa menghalangi, bisa menghindar. Dia memang punya hikmat dan bijaksana dan akal budi. Karena di saat kamu mengikuti Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ayat ke-7. Dan ada berapa sebab besar bangsa manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat padanya seperti Tuhan Allah kita ketika kita memanggil kepadanya. Dia bukan hanya ada beraktivitas denganmu dan hidup. Bukan hanya mendengarkan perintah Tuhan dan hidup, tapi seluruh bumi memuliakanmu. Dan di sini saat ini kita melihat bangsa Israel itu memegang paspornya Israel. Bangsa Israel sangat hebat dan seluruh bangsa memujinya. Yang bagian 3, 9-14. Waspada sampai di anak cucu
cicitmu. Ayat 9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahulah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu. Ini ada dua hal, yaitu memberitakan ini kepada anak cucumu, itu ditulis 6 kali, dan mengajak kita di hadapan Tuhan, dan juga diperbaharui dan juga mendapatkan kemenangan. Dari sisi lain itu ayat 9 ini, yaitu waspada dan hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakannya. Itu sama artinya. Itu juga 7 kali kata-kata ini ada keluar dari ayat pasal ini. Berhati-hatilah, waspadalah, berhati-hatilah. Dan sama dengan satu kosakata. Jadi terus dituju pada perintah ini. Dan jangan sampai kamu melihat dan lupa. Jadi kalian merasa sendal kamu sudah memenangkan dari ini Raja Basan, dan orang besar atau tinggi besar itu raksasa bisa juga kamu kalahkan. Kamu juga mesti ingat, kamu melihat 24.000 orang mati. Jadi mata kamu mesti melihat hal ini. Maka kamu bisa memberitakan semuanya kepada anak cucu dan cicitmu. Dan bukan hanya memberitakan pada mereka, dan mereka juga dibangkit. Ini yang bagian ketiga yang dibicarakan. Dan juga memberitahukan satu hal. Kalian ingat di Gunung Sinai? Biasanya di Gunung Sinai Tuhan turun ke Gunung Sinai. Tidak melihat wajahnya, rupanya. Kalian mesti ingat, kalian tidak bisa melihat rupanya. Kalian hanya mendengar suara Tuhan. Dan kalian mesti ingat, Tuhan di dalam api berbicara, di tengah-tengah api berbicara dengan kalian. Tidak bisa melihat tapi bisa mendengar. Tuhan di tengah-tengah api berbicara, dan Tuhan melakukan perjanjian denganmu, dan kalian mesti ingat. Dan tidak bisa melihat Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala mewakili Dia, dan Dia tidak ada rupa. Kalian tahu, Dia ada api. Dia yang cemburu. Dia kalian lupa, Dia akan memusnahkanmu. Dan ini yang bagian 4, 15, 25. Kalian mesti berawas-awas, waspada. Tuhan adalah api yang cemburu, tapi Tuhan membuat perjanjian. Jika engkau membuat berharap, saya akan murka, saya akan menghukum kamu. Jikalau kamu menyembah berhala, maka kamu akan dibawa kepada tempat orang asing. Ini adalah pilihan kamu sendiri. Karena kamu tidak bisa melihat saya, maka kamu menyembah satu berhala yang ada bentuk dan rupanya. Jadi kamu mesti ingat,
Dan ayat ini ada 15-31. Dan Musa berkata, saya tahu kalian tidak bisa melakukannya. Kalian akan pergi menyembah berhala. Tapi suatu hari kamu di negeri asing, kamu mengalami pembunuhan. Kamu mesti ingat Tuhan ada penyayang. Dan Tuhan tahu suatu hari kamu pasti akan ada hari ini. Dan kalian mesti ingat, Tuhanmu adalah Tuhan yang melakukan perjanjian dengan nenek moyangmu. Kamu berbalik kepada Tuhan, kamu akan mendapatkan keselamatan. Kita bukan hanya kita mengikuti perjanjian Tuhan, dan kita mesti memberitahukan ini kepada anak cucu kita, dan juga mengingatkan. Tadi saat kamu diajar, kamu mesti ingat Tuhan ada penuh kasih sayang. Dan kamu ingat dan berdoa kepada Tuhan, pasti mendengar. Dan kamu mesti ingat karena Tuhan pernah membuat perjanjian dengan nenek moyangmu. Ini satu perjanjian yang paling besar. Dan di saat kamu mencari Tuhan, dan kamu akan melihat langit dan bumi adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Jadi kita melihat negara mana Tuhan yang berbicara kepada bangsanya dan dia hidup. Dan dari negara ini, dari negaranya itu dia menyelamatkan dia dan membimbing mereka di dalam peperangan. Di mana negara mana Tuhan yang melakukan ini? Hanya langit dan bumi, hanya Tuhan, Engkaulah Tuhan. 40 sampai 41. Dan sini melakukan satu di dalam kota sama. Ini perintah ini begini diberikan. Saya tahu kalian tidak bisa melakukannya. Jikalau kamu tidak hati-hati dan melakukan dosa ini. Dan saya berikan satu, yaitu kota perlindungan. Ada 3, yaitu dari Jordan utara sebelah timur. Dan juga ada kota bisa kamu pergi untuk melindung, karena Tuhan adalah Tuhan yang pemurah, pemaaf. Dia tidak ingin orang yang tidak sengaja membunuh, maka akan dibunuh sampai turun-temurun, karena dia tidak ingin begini. Atau yang ayat 7:44 sampai akhir. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel sebelum mendapatkan tanah perjanjian. Di sini Musa ini di Sungai Jordan sebelah timur, dan berbicara itu mendapatkan tanah perjanjian, dan ini perjanjian dan peraturannya. Ini adalah pemandangan yang sangat istimewa. Dan sudah menang dari peperangan yang pertama. Dan orang yang ada di langit, yang di bumi, mereka akan takut melihatmu. Kalian dengan satu cara masuk di dalam tanah Kanaan. Karena kamu memusnahkan musuh-musuhmu,
Dan bangsa-bangsa akan berpikir, jikalau saya terhadap bangsa Israel tidak baik, maka seluruh negara saya akan dimusnahkan. Nah, ini ada rasa takut mereka. Dan sudah memusnah ini juga ada satu angin topan yang besar 1 kali dan 2 kali, dan juga mengejar musuh-musuh mereka. Jadi bangsa ini saya tidak berani mengganggunya lagi. Jadi bangsa Israel dengan satu bangsa sukunya masuk ke Kanaan, karena Tuhan memperhatikan, menjaga mereka. Tak saya melihat kalian akan cepat meninggalkan saya, dan saya melihat kalian keturunan kalian akan cepat untuk menyembah berhala, dan kalian saya melihat kamu dalam kemusnahan. Saya belum mendapatkan satu kerajaan ini, dan saya tahu kamu akan cepat musnah. Saya tahu kamu di antara bangsa-bangsa ini menjadi budak-budaknya negara bangsa-bangsa lain, tapi aku mau memaafkanmu. Saya pernah membuat perjanjian kepadamu. Jika kamu membuka mulut mencari pada saya, kamu akan kembali. Ya begini. Jadi karena begini, jadi sini mesti mengambil keputusan mendengar firman Tuhan. Jadi kita di sini kita merasa satu contoh yang baik kepada keturunan kita. Dan kita melihat kalau kita sangat mengikuti perintah Tuhan, maka mereka juga akan mengikuti. Kita di dalam tanah perjanjian, kita akan mendapatkan ini dan memohon Tuhan membantu kita di dalam urangan, dan terus diurang-urang dan dibicara terus. Dan kita melihat di pasar ini sama yang pasar yang lain sama, dan tidak tahu apa yang ditulis dan dimaknakan. Dan Tuhan melihat satu suku dan menerima banyak berkat, dan akhirnya juga akan jatuh musnah. Dalam keadaan saat ini kita melalui Musa untuk memberitahukan kepada bangsa Israel. Masih ingatkah waktu itu membuat dosa maka mati 24.000 orang? Kalian jangan mengikuti mereka. Dan mereka berkata, tahu. Dan mereka itu melakukan di seluruh bumi. Kami mendengar dan terus pergi menyembah berhala. Dan kita diperhatikan Tuhan sangatlah besar. Dan sampai sini berapa ribu tahun kemudian, dan kita juga melihat ada perzinaan, dan juga kita lihat bangsa Israel mati berapa kali diperlihatkan pada kita. Dan sini film di depan ini, dan kita melihat itu sama sejarah ini, sama. Dan kita bukan hanya menjadi pemeran utama di dalam bagian ini. Hong Kong dipilih. Dan tidak mendengar perintah Tuhan, dia akan musnah. Dan jadi di Eropa juga kita memperlihatkan pada kita, di Amerika diperlihatkan pada kita. Lihat di sini saatnya kita bangkit memohon Tuhan bantu kita. Di saat ini kita mesti mendengar firman Tuhan. Waktu akan panjang selamanya, dan mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Pagi ini kita tahu semua kehendak hati ada di tengah-tengah kita. Firman Tuhan menyinai kita. Di saat ini kita berkata,
Dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Mari kita berkata pada Tuhan, 5783 orang hari tahun barunya Yahudi, kami berkata, kami mengikutimu. Sekarang kita buat muka mulut yang kita berkata, haleluya, segera lili, irala segera papa pari. Kami yang besar kecil dan datang memuliakan-Mu dan mengikutimu. Kami memuliakan-Mu, haleluya. Kita masuk di dalam loh. Kita bersama, kita memuji Tuhan.
Tuhan terima kasih, kami memuji-Mu. Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan membawa kita dalam tanah perjanjian ini. Terima kasih karunia Tuhan kasih, terima kasih dan memberi untuk membimbing kami. Terima kasih berdoa dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara semua kita duduk. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati kita adalah orang yang diberkati dalam firman ini dikatakan. Saya memberitahukan padamu, kamu jangan menambah dan menambahkan, karena Tuhan adalah Tuhan yang memberitakan pula supaya kamu melakukan apa yang demikian begini, aku akan masuk untuk mendudukinya. Tuhan memberikan perintahnya supaya kita masuk diberkati. Kita bisa kita masuk di dalam tanah perjanjian, kita mesti mendengar perintah Tuhan dan juga jangan menambahkan dan mengurangi. Kita pejamkan mata dan kita berdoa. Apakah kita dengan perintah Tuhan, apakah kita serius ada menambah dan mengurangi ya? Di dalam firman Tuhan, maka kita mesti mengampuni orang dan mesti menghormati orang tua kita. Apakah kita mengurangi dan menambahinya? Apakah kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan beritakan pada anak-anak cucu kita dan juga apakah kita melakukannya dan kita memperingatinya, dan kita di sini kita merenungkan dan kita mengakau dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, di saat ini Engkau menyinari kami. Tuhan, di saat kami membaca firman-Mu, kami di sini datang untuk kebaktian. Kami apakah benar-benar serius dengan firman-Mu? Ada tambah dan berkurangi, dan kita katakan benar-benar memberitakan. Roh Kudus kami memberitahukan pada kami. Apakah kami firman memberitakan pada anggota sel kami juga dengan anak-anak kami. Tuhan, kami mau di hadapan memuji-Mu. Kami memuliakan-Mu. Engkau memberitahukan kepada kami. Kami mengikuti akan hidup. Tuhan, Engkau memberitahukan pada kami mengikuti. Engkau menjaga roh kami supaya kami jangan lupa apa yang pernah dilihat oleh mata kami, supaya kami dengan pemasa ini meninggalkan hati kami. Kita mesti memberitahukan kepada anak cucu keturunan kita. Tapi Tuhan, saya mengaku di hadapan-Mu, kami terhadap firman-Mu tidak serius. 1 tahun bukan hanya tidak melihat 1 kali, dan bertahun-tahun tidak pernah lagi melihat firman-Mu. Tuhan, tidak pernah di dalam firman-Mu memberitahukan kepada anak cucu kami. Tuhan, mohon ampuni, berikanlah hati kami yang lebih serius, berikan pada kami. Tuhan, kami banyak ditambahkan dan dikurangkan, ya banyak yang kita menambah dan mengurangi semua firman-Mu dan menambahkan ketidaktahuan kami. Kami sama seperti bangsa Israel. Kami merasa Engkau membawa kami di tempat tanah untuk mencerahkan kami. Tuhan, kami mengalami banyak mujizat, tapi di saat kami mengalami kesulitan, kami tidak waspada, kami tidak menjaga hati kami. Kami banyak mengeluh. Dan kami merasa Tuhan Engkau tidak adil. Dan kami di sini terus menambah. Dari sini juga mengurangi kekuatan-Mu. Tuhan, mohon Engkau bantu kami. Tuhan, Engkau ampuni kami. Di saat kami membaca firman-Mu. Di dalam firman-Mu kami menambahkan banyak berenggu. Ini tidak boleh melakukan. Ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa melakukan. Di dalam firman-Mu kami menambahkan banyak hukum Taurat dan juga peraturan.
dengan hukum Taurat di tengah ini. Tuhan ampuni kami di dalam menambahkan di dalam firman-Mu. Ampuni kami menambah dan mengurangi. Kami memilih mendengar firman-Mu. Ini di sini tidak baik berjalan dan kami tidak melakukan menjadi suami. Di firman Tuhan mengatakan kamu mesti mengasihi istri dan berkorban mati untuk istri. Dan saat kami tidak bisa melakukan, kami tidak mau mendengar. Dan di firman Tuhan berkata kita mesti menghormati, mengasihi orang Tuhan. Dan saat kami tidak bisa melakukan, kami memilih tidak mendengar dan melakukan. Kami orang yang memberontak, kami menambah firman-Mu dan mengurangi firman-Mu. Tuhan ampuni kami, ampuni kami. Doa ini adalah perjanjian kami. Kami mendengar perintah-Mu, firman-Mu. Dan kita akan percaya dan berkata pada Tuhan. Tuhan ini adalah Tuhan kami. Kira dalam sifat-Mu, Tuhan terima kasih Engkau memberkati kami. Kami mau mengingat adalah semua sifat-Mu. Engkau adalah Tuhan kami. Dan kamu mau mengampuni kami. Mari kita bersama kita berkata sama Tuhan. Kami, haleluya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Engkau Tuhan yang penuh kasih. Tuhan kami berterima kasih memberkati kami. Tuhan kami mau mencari-Mu karena Engkau Tuhan penuh kasih pemaaf. Kami memuji-Mu lebih besar. Tuhan, Engkau Tuhan yang penuh pemurah dan pemaaf. Tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah melupakan kami. Bangsa semua perjanjian kepada bangsa Israel. Karena Tuhan, Engkau tidak pernah lupa kepada semua perjanjian-Mu. Tuhan, kami ingin sama seperti bangsa Israel di dalam kehidupan kami. Dan juga terus walaupun jatuh dan bangkit, tapi Tuhan melalui Musa berkata pada kita, bagaimana dalam keadaanmu? Di saat kamu bersedia berbaring, ada keselamatan dari Tuhan dan kita memuliakan Tuhan dan sepenuh hati mengikutinya. Tuhan pasti akan melindungi dan menyelamatkanmu. Hari ini kita sekali lagi datang mempersembahkan terima kasih. Kita tahu kita tidak pantas, tapi kita tahu Tuhan
mengingat semua perjanjian-Mu, biarpun kita bagaimana keadaan kita saat ini. Tapi Tuhan, di saat kita berkata padamu, Tuhan, kita bersedia. Tuhan, Engkau bertemu dengan kami. Tuhan yang besar ini, kami datang memohon padamu. Kita ingin berkata-Mu, mari kita sama kita bersama lagi kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita berkata kepada Tuhan, mempelaiku. Dan ini kita taruh di dalam belahan dada saya. Kita taruh tangan kita di dada kita. Tuhan, saya sangat mengasihi-Mu. Bapak, saya sangat hitam tapi sangat anggun. Saya ada orang yang Engkau kasihi, yang Engkau cintai. Mari kita bangkit bersama, kita mencari Tuhan. Kita mengikuti perintah-Mu. Sifat-Mu adalah penuh dengan penyayang kasih. Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami diberkati melebihi dari bangsa-bangsa Tuhan hari ini. Dan sebab kebutuhan kami datang mencari-Mu. Tuhan, Engkau berkata, di saat kami mencari dengan sepenuh hati, mencari-Mu, Engkau akan melihat. Dan mari kita semua kita berdoa. Di mana yang Engkau membutuhkan Tuhan, kalau kita lebih banyak lagi melihat karya-Mu, kalau kami melihat permasalahan kami ada jalan keluarnya, dan kami dengan sepenuh hati berharap padamu, semua dosa kami bisa dihilangkan. Tuhan, kami berdeklarasi, keluarga kami bisa percaya Tuhan Yesus, kami bisa mencari-Mu, kami berbalik, Engkau pasti melihat. Kami bersama kita berdoa, kan Tuhan lebih banyak lagi masuk di dalam hati kami. Sebagai mempelai laki-laki kita juga, mari kita bersama kita berdoa. Ada Bapa, kami memuliakan-Mu, kami mencari-Mu. Tuhan, Kau bantu kami. Tuhan, di saat kami dalam urangan ini, dalam tahun, kami mengikuti-Mu. Dan kita dalam kesulitan kami ini, kami berbalik kepada-Mu. Engkau Tuhan tahu. Engkau ada Tuhan melakukan perjanjian kepada Abraham dan keturunan satu besar dan kecil ini melakukan perjanjian, dan melalui Yesus Kristus kami dibebaskan. Tuhan, bantu kami setiap orang dalam kehidupan kami ini, permasalahan kami, kesulitan kami yang kami butuhkan, dan di kelemahan kami hari ini kita berkata pada Tuhan, Tuhan bantulah kami dalam kesakitan kami, penyakit kami, dan juga kemo kami yang melakukan operasi. Tuhan, kami datang mencari-Mu. Kami dalam kesulitan kami ini, kami dalam permasalahan perusahaan kami tidak lagi mendapatkan pekerjaan, akan dipecat. Tapi dalam perekonomian bagaimanapun juga kami datang mencari-Mu, dan ampuni dan berkati, dan juga bantu dalam perkawinan kami yang banyak permasalahan ini dan juga hancur. Tuhan, kami mau perkawinan kami serahkan padamu, Engkau bantu kami. Tuhan Bapa, Kamu tahu kami setiap saudara-saudara kami, kebutuhan saya sendiri, dan Kamu tahu kesulitan kami, Kamu tahu kelemahan kami di dalam urangan ini. Dan Kau Tuhan satu-satunya, atau Tuhan yang satu-satunya. Kami mau mencari-Mu Tuhan. Kami membutuhkan-Mu. Haleluya, Tuhan, kami memuliakan-Mu.
Tuhan Engkau memberikan kami berkah sampai sama 1000 turunan. Kita sekali lagi di depan Tuhan kita melakukan perjanjian. Allah Bapa yang kami kasihin, Tuhan Allah Yesus yang kami kasihi, hari ini kami mau tahu dan juga diingat di dalam hati kami, langit dan bumi, karena Tuhan adalah Tuhan. Selain-Mu tidak ada Allah lain. Dan semua hari ini memberikan sama peraturan dan firman-Mu diberitakan pada kami. Dan kami mau mengikutinya. Dan mengikuti. Saya dan keturunan saya bisa mendapatkan berkat. Dan saya juga mau memberitakan perintah dan peraturan-Mu kepada anak dan cucu kami. Sebab pakailah waktu kami di hadapan-Mu, yang Engkau memberikan tanah di dalam tanah kami dan juga kekal selamanya. Amin, haleluya. Mari kita Tuhan yang memberikan tanah kita kepada kita, dan Tuhan memberikan gereja kita kepada kita. Sama itu suatu kota, tempat perlindungan. Dan Tuhan memakai gereja kita. Nah, mari kita berdoa bersama bagi gereja kita dan juga berdoa untuk Hong Kong. Tuhan, kami berterima kasih banyak, kami bersamakan terima kasih kami kota kami, negara kami ini dengan 52 tahun pohon kehidupan penanaman ini. Kami tahu di dalam dunia ini Engkau kasih-Mu membuat satu pohon kehidupan menanam sampai ke bangsa-bangsa. Dan Tuhan kami terima kasih, Engkau adalah Tuhan kami. Tuhan kami terima kasih dan memudahkan Tuhan. Kami berdoa untuk Hong Kong ini. Engkau bantu Hong Kong. Dan bisa Hong Kong bangkit. Engkau bantu kami. Jadi dalam diberkati ini, kami juga bersedia tetap menjaga perintah-Mu dan menjaga peraturan dan mencari-Mu. Yang kedua, kamu mesti mencari, lakukan dengan setia di satu Tuhan, dan bijaksana-Mu, lakukan budi-Mu di mata bangsa-bangsa akan pada waktu itu mendengar segala perkataan ini. Memang bangsa-bangsa ini ada umat Tuhan, dan juga bangsa-bangsa ini melihat ada orang bangsa Hong Kong ada pun yang penuh hikmat dan bijaksana. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau menjadi Raja sampai selama-lamanya. Kami dengan penuh hati percaya semua firman-Mu akan dinyatakan. Kami tidak mau mengurangi dan menambahi firman-Mu. Dan apa yang Kau firmankan kami berpegang dengan erat, kami beritakan kepada anak cucu kami. Sampai Tuhan, Engkau sudah memilih kami dalam Tuhan Yesus. Kami berkati setiap orang saudara-saudara semua. Engkau adalah Tuhan memilih hatimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan berkenan padamu, Tuhan memberkatimu. Supaya kamu memberkati sampai melewati semua bangsa-bangsa dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Bisa menghadapi semua kesulitanmu, firman-Mu membantumu. Kamu jaga dan menjaga Tuhan, kamu diberikan dan diberkati sampai ke turunanmu, anak cucumu sampai ribuan keturunan. Kamu mempercayai kebijaksanaan dan kekuatan dan akal budi, dan Tuhan memberkatimu dan membimbingmu dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Renungan pagi kita sampai di sini, berkati kalian semua.